Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku, Shalom. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pagi hari ini kembali kita mau datang kepada Tuhan. Kita akan naikkan pujian penyembahan kita. Kita bersyukur bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik, Allah yang selalu memelihara kita, Allah yang selalu memberikan yang terbaik bagi setiap kita. Mari dengan segenap hati kita bersama-sama kita mau naikkan pujian. Haleluya. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, bahwa oleh karena anugerah-Mu kami boleh berada sebagaimana kami ada. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Pagi hari ini kami percaya Tuhan, ketika kami memuji menyembah Engkau, maka Tuhan hadir. Tuhan akan melawat setiap kami pribadi lepas pribadi. Tuhan sucikan, kuduskan setiap kami Bapa. Kami rindu pagi hari ini Tuhan melawat setiap kami Tuhan. Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah kami pada pagi hari ini di dalam tangan kuasa Allah. Mari Allah Roh Kudus, Engkau bekerja dengan luar biasa atas ibadah kami. Sekalipun kami beribadah di rumah, namun tidak mengurangi kuasa Tuhan bekerja atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan tutup bungkus ibadah kami dengan kuasa darah anak domba Allah. Ya ralamaya serala pala 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 payas yandara la payas. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang Maha Tinggi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang Maha Tinggi. Betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang Maha Tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa
Tuhan kami dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, Tuhan kami dimuliakan atas seluruh bumi. Dimuliakan, diagungkan, ditinggikan atas seluruh bumi. Haleluya, haleluya, kami tinggikan namamu. Haleluya, kami muliakan namamu Tuhan. Haleluya, Engkau yang layak disembah, layak dipuji, layak diagungkan. Haleluya. Ya dalam apa ya sedala pala ya syadi. Hanya Engkau Allah yang layak kami puja. Hanya Engkau Allah yang layak kami tinggikan dan kami agungkan. Ya naralama ya sedala pala ya se. Haleluya, haleluya. Kami percaya Bapa, ketika kami menyembah Engkau dengan segenap hati kami dan penuh kerinduan, maka Tuhan Engkau akan hadir. Kami percaya bahwa Engkau Allah dari segala sumber jawaban setiap doa kami, bahwa Engkau Allah yang selalu beserta dengan kami. Apapun pergumulan kami pada pagi hari ini, ketika kami berseru kepadamu, kami memuji menyembah Engkau, kami berdoa, maka Tuhan Engkau mendengar setiap doa kami pada saat pagi hari ini. Haleluya Yesus. Ya ralapa ya se, naralapa ya se. Haleluya Yesus. Haleluya. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Mari bersama-sama katakan, Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu
puja. Mari yang percaya kita bersama-sama naikkan pujian ini. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah. Roh-Mu bekerja. Kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Katakan dengan iman, Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Sekali lagi mari katakan, Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sungguh sempurna Tuhan. Purna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa kuasa Tuhan bekerja atas ibadah pada saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, mari kita akan berdoa syafaat saat ini. Kita akan berdoa untuk bangsa, untuk kota, untuk gereja kita saat ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu, atas setiap firman-Mu Tuhan mengajarkan kami tentang iman yang teguh di dalam Engkau saat ini Tuhan. Kami saat ini berdoa Tuhan untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Biar belas kasih Tuhan turun atas bangsa kami Tuhan. Dan berkati Bapak kami, Bapak Jokowi Tuhan. Biar hikmat dan marifat turun atas setiap presiden kami Tuhan. Sehingga COVID ini boleh mengalami, orang-orang yang sakit sudah mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan saat ini Tuhan. Dan aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, tidak ada resesi Tuhan. Perekonomian Indonesia akan kembali pulih Tuhan. Bahkan berlipat kali ganda Tuhan, perekonomian Indonesia akan semakin maju. Dan investor dari asing akan terus Tuhan untuk menanam modal di Indonesia saat ini. Dan kami juga berdoa untuk kota Solo kami Tuhan. Berkati kota kami Tuhan. Biarlah setiap orang-orang yang terkena sakit saat ini COVID Tuhan banyak mengalami kesembuhan. Dan setiap rumah sakit kosong, tidak ada satu pasien pun COVID. Semuanya disembuhkan oleh Tuhan saat ini. Dan kami juga berdoa saat ini Tuhan, berkati setiap hamba-Mu Tuhan yang sudah memberitakan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau berikan kesehatan, berikan setiap kehidupannya berhasil Tuhan. Bahkan setiap keluarganya diberkati oleh Tuhan saat ini. Sehingga Ibu Gembala kami Tuhan yang sedang mengandung, Engkau berikan kesehatan bayi dan ibunya saat ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan,
Kami juga berdoa untuk Pak Paulus Tuhan, sebagai ketua esensi kami yang ada di Jakarta, yang membawai seluruh esensi yang ada di provinsi Jawa, Sumatera, bahkan di seluruh Indonesia. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, berkati Bapak Paulus saat ini, berkati kesehatannya Tuhan. Bila ada sakit penyakit Tuhan, Kau sembuhkan oleh bilutan darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan terjadi sehingga keluarga Bapak Paulus boleh terus melayani Tuhan sampai Engkau datang yang kedua kali. Dan Tuhan Yesus, kami juga berdoa saat ini untuk jemaat yang ada di Solo, biar ada suatu kesatuan yang daripada Tuhan, ada suatu hati yang terus melayani Tuhan, loyal sama Tuhan saat ini, sehingga setiap jeripaya kami tidak akan pernah sia-sia saat kami melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, saat kami melayani Tuhan dengan kesungguhan hati, karena kami percaya Tuhan bertata dalam setiap kehidupan kami. Dan berkati seluruh jemaat LCC Tuhan, semuanya akan tumbuh ke atas Tuhan, tumbuh dalam menjadi manusia rohani, sehingga boleh menjadi dampak di mana mereka berada. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, kami serahkan doa syafaat kami ke tangan kuasa-Mu. Engkau meteraikan setiap doa kami, apapun yang belum kami doakan, Tuhan biarlah kabulkanlah semuanya. Kami bersyukur sebagai hari ini, dan Kau juga berkati untuk setiap petugas Tuhan, dan orang-orang yang sudah menemani dalam rekaman hari ini Tuhan. Biar Tuhan berkatinya Tuhan senantiasa berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita memuliakan Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Allah. Kita persiapkan hati kita lebih dalam. Haleluya Yesus. Kami ingin memuliakan, meninggikan nama-Mu, memuji Engkau. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Kau Allahku. Katakan Yesus. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadir. Lebih lagi Yesus, Kau Allahku. Kau Allahku. Yesus, yeah. Oh Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Oh Yesus, ku sembah Kau, curah karalapa, dipuji dan ditinggikan nama-Mu. Kini aku menyembah,
menyembah, masuk hadirat. Kini aku menyembah, kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Sekali lagi, kini aku menyembah, kini. Oh haleluya, masuk hadirat-Mu. Oh haleluya, your anointing come upon to us. Urapan-Mu yang baru mengalir di atas kami pada pagi ini. Meskipun dalam keadaan kami di rumah, tapi urapan Tuhan tetap nyata buat kehidupan kami. Ajar kami hari ini jadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Senantiasa Kau teguhkan dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami naikkan doa ini, lingkupi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami memahami firman-Mu dengan benar. Kami akan belajar bagaimana deep faith, punya iman yang dalam. Tidak hanya iman yang dangkal, tapi iman yang betul-betul kuat dan teguh. Dalam satu iman, dalam satu Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya dan siap dengarkan firman Tuhan, kita berkata amin, 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 amin. Dimuliakanlah Tuhan kita. Hari ini kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan lagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersabar, kita masih ada dalam ibadah online. Saya percaya hari demi hari Tuhan akan semakin buka dan Tuhan akan izinkan kita untuk beribadah tatap muka kembali. Kita mau belajar tentang bagaimana deep faith, bagaimana iman yang dalam. Kita belajar dalam satu kisah, Bapak Ibu Saudara ya. Satu kisah tentang Yesus yang menyembuhkan seorang perwira di Kapernaum. Kita baca Lukas pasal yang ke-7. Lukas pasal yang ke-7. Ya, Bapak Ibu buka Lukas pasal yang ke-7. Kita mau belajar dari ayat yang pertama. Lukas pasal yang ke-7 mulai dari ayat yang pertama. Ada satu hal yang perlu kita tangkap gitu Bapak Ibu. Ada yang perlu kita tangkap dalam bacaan kali ini. Bagaimana iman itu tidak boleh iman yang dangkal. Iman tidak boleh iman yang biasa. Iman harus iman yang kuat. Iman harus iman yang dalam. Iman harus iman yang luar biasa. Hari ini kita mau belajar satu kebenaran yang kita harus imani, yang kita harus tangkap Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Jadi bagaimana Bapak Ibu? Apakah iman yang saat ini Bapak Ibu hidupi adalah iman yang sempurna? Kita mau belajar itu. Apakah iman yang Bapak Ibu hidupi saat ini adalah iman yang sempurna? Bagaimana kita bisa bertahan dengan iman dalam keadaan seperti ini? Kita mau belajar Bapak Ibu. Tapi sebelumnya kita mau melihat satu kebenaran firman Tuhan. Kita persiapkan Alkitab kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, yaitu dalam kitab Lukas. Sebelum masuk Lukas pasal yang ke-7, kita akan masuk dulu dalam Lukas pasal yang ke-8, nanti kita sambung di Lukas pasal yang ke-7. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, Lukas pasal yang ke-8, ya, ayat 43. Lukas pasal yang ke-8 ayat 43. Saya mau baca untuk saudara. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, Guru,
ada banyak orang mengerumuni dan mendesak engkau. Tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di hadapannya, dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia, dan bahwa ia seketika juga menjadi sembuh. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang keluarga kepala rumah ibadat itu berkata, anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusahkan guru. Ada 2 kisah di sini, yang 3 kisah akan kita baca nanti dalam Lukas pasal yang ke-7 juga. Ada 2 kesembuhan dalam satu kisah ini kalau Bapak Ibu mau lihat ya. Yaitu kisah seorang Yairus dan yang satu perempuan yang sudah 12 tahun mengalami pendarahan. Kita mau belajar satu persatu dan kita mau dikuatkan. Pada saat itu saudara, kenapa wanita ini menjamah jubahnya? Karena wanita ini pendarahan 12 tahun. Nah, dalam adat Yahudi, tradisi Yahudi itu demikian. Orang atau wanita yang pendarahan lebih dari 7 hari dan masih terus pendarahan begitu, itu dia najis. Ya, dia jadi najis begitu. Jadi kalau orang najis menyentuh orang yang tidak najis, orang yang tidak najis jadi najis. Jadi ini perkara imannya, bagaimana imannya kita akan buka dulu faktanya gitu. Jangan sampai kita punya dasar iman yang keliru. Jangan sampai kemudian aku mau menjamah jubahnya Pak Pendeta saja biar sembuh gitu. Kita mau lihat dulu konteksnya sehingga kita tidak salah dalam kita beriman. Maka saya dalam 1 bulan ke depan kita akan belajar bersama tentang belief system. Kalau belief system kita keliru, maka teologi kita keliru, maka iman kita keliru, perbuatan kita juga akan keliru. Jadi fokusnya bukan kepada jubahnya Tuhan. Nanti kita akan belajar kenapa saya tidak memberikan judul ada kuasa di balik jubah Yesus. Saya tidak beri judul itu. Karena kuasanya bukan kepada jubahnya, sehingga konteksnya jangan kita kejar jubahnya. Nah, karena apa? Karena kalau orang itu najis, menyentuh orang yang tidak najis akan jadi ikut najis begitu. Maka ketika sebelum itu saya percaya ada pembicaraan dulu nih. Yesus dari Nazaret yang bisa menyembuhkan banyak orang itu mau datang dan mau lewat ke sini. Lalu perempuan ini bilang gini, aku gak mungkin menjamah seorang kudus karena aku najis. Kalau aku jamah Yesus jadi najis. Maka tidak mungkin aku bisa dimarahi oleh pengikut-pengikutnya. Lalu perempuan ini berkata begini, aku tidak akan jamah Yesus. Aku hanya ingin menyentuh jubahnya. Menyentuh jubahnya saja aku pasti bisa sembuh. Jubah di sini kalau kita lihat terjemahan asli itu talit Tuhan. Talit itu apa? Selubung doa. Ya, yang dipakai doa orang-orang Yahudi. Jadi Tuhan Yesus pakai begitu, ya pakai. Ya, pakai begitu karena Yesus juga orang Yahudi. Nah, maka kita harus punya pemahaman yang begini nih, Bapak Ibu. Jangan sampai kemudian kita salah dalam beriman. Ya. Iman inilah yang menggerakkan perempuan itu kemudian ingin sembuh dengan menjamah jubah, ujung jubah saja. Iman kita harusnya seperti perempuan ini. Ada 4 kriteria iman dalam perempuan ini. Yang pertama, utuh. Memahami dengan benar apa yang diimani. Ya, perempuan ini memahami dengan benar apa yang diimani. Aku tidak bisa jamah tubuh Tuhan karena jadi najis nanti. Tuhan kasihan ya. Tidak mungkin juga. Pengikutnya bisa marah. Maka aku harus jamah jubah. Dan dia ngerti persis apa yang dia imani, Yesus adalah Tuhan. Dia yang berkuasa dan begitu percaya perempuan ini. Nah,
Maka iman kita juga harus utuh seperti perempuan ini. Komprehensif, utuh. Jangan kemudian nanti baju saya, baju Pak Pendeta, saudara bawa pulang ya. Nah, kemudian ditempelkan di dagangan nanti mambu malah saudara ya. Bau semua dan tidak jadi berkat. Percayalah hari ini iman kita harus utuh. Utuh juga berarti maka iman kita itu tidak boleh mudah goyah, utuh, full. Maka belajarlah Alkitab itu secara utuh. Jangan mau perjanjian lama saja, aku harus perjanjian lama saja, tidak mau perjanjian baru. Atau perjanjian baru saja tidak mau perjanjian lama. Maka kita harus betul-betul punya teologi dan pemahaman yang utuh. Ketika iman kita diserang, kita dengan tenang bisa menjawab, oh iya, enggak apa-apa, pandangannya memang seperti itu. Atau ada kekristenan dengan pandangan yang berbeda, kita bisa tenang. Ya enggak apa-apa, pandanganmu begitu, itu benar juga, Alkitab juga. Tapi aku memilih dengan hal ini. Nah, memahami siapa yang kita imani, siapa yang kita sembah itu penting sekali. Yang kedua, sederhana. Iman harus mudah dilakukan. Ya, jangan sulit dilakukan. Harus beli barang ini, barang itu, harus begini, harus dari Israel. Sekarang impor sulit saudara. Apalagi Israel, sekali sekarang tidak. Iman harus mudah dilakukan. Perempuan ini tidak punya modal apa-apa. Sederhana, just simple. Aku percaya aku gak bisa sentuh ujung jubahnya deh. Aku masih sembuh. Iman itu sederhana, mudah dilakukan. Maka tidak ada alasan untuk tidak taat. Itu yang kedua. Yang ketiga, berjuang dengan ketaatan setelah sederhana, yuk kita kerjakan. Kita kerjakan dengan penuh perjuangan. Seperti wanita ini berjuang, datang ke sana kerumunan berdesak-desakan, dia tetap berjuang. Menjamah jubah-jubah, berjuang. Bayangkan saudara, itu pendarahan 12 tahun tidak pernah berhenti. Itu sakit sekali dan saya percaya zaman dulu belum ada pil tambah darah yang bisa kita beli di apotek atau di puskesmas dengan cara yang mudah. Wanita ini pasti pucat, lemas, dan harus berdesak-desakan. Tapi dia berjuang. Kadang di dalam iman kita tidak mudah, sekalipun sudah sederhana. Sederhana contohnya apa? Mudah. Kalau ada orang yang membenci kita, kita doakan. Kalau ada orang yang mengutuk kita, kita doakan. Kan sederhana tuh, saudara. Sederhana tapi tidak mudah. Berdoa tidak pakai modal, tidak pakai duit. Mengampuni itu tidak pakai modal, tidak pakai duit. Tapi sulitnya luar biasa. Karena apa? Saudara yang buat sulit. Karena apa? Banyak alasan. Tapi kan ini, dia kan begitu, ini ya, tidak akan bisa. Perlu berjuang dalam ketaatan. Yang keempat, tuntas. Perempuan ini tidak desak-desakan, wah tiba-tiba kebak. Ternyata penuh banget nih. Sudah aku tidak mau lagi berdesak-desakan, pulang saja. Tidak begitu. Ada Kristen yang seperti ini. Begitu mulai masuk di dalam Tuhan, ternyata tidak enak ikut Tuhan. Ya. Semua hak saya dirampas. Tidak jadi ikut Tuhan lebih dalam. Iman saya begini saja. Ya, rasa rohani-rohani. Perempuan ini selesaikan dengan tuntas. Saya membayangkan mungkin jarak 2 meter perempuan ini lompat. Menjatuhkan diri untuk jamah jubah Tuhan. Atau menerobos ke bawah, mungkin sampai darahnya itu berceceran di lantai. Kalau saudara ke Israel itu masih ada bekas darahnya. Di Kapernaum. Dan tidak boleh dilewati, ini bekas darah perempuan yang 12 tahun pendarahan. Itu berarti dia tersungkur Bapak Ibu. Begitu ngesot begitu mungkin ya. Ini jangan bayangkan yang aneh-aneh. Begitu kemudian dia jamah jubah. Betapa sakitnya. Mungkin terinjak. Mungkin terdesak. Mungkin hampir mati. Tapi perempuan ini mungkin merelakan semuanya. Aku mati pendarahan atau mati terinjak. Pokoknya aku jamah jubah. Iman ini begitu luar biasa. Kita buka Lukas pasal yang ke-7. Lukas pasal yang ke-7.
Ayat yang pertama. Saudara baca. Mulai ayat yang pertama nanti saudara baca. Tetapi kita akan fokus pada ayat 8 dan ke-9. Ayat 8. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakan ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Iman yang luar biasa juga dijumpai dalam Lukas pasal yang ke-7. Bagaimana perwira ini mengakui otoritas Tuhan. Saya tidak ingin saudara kemudian punya teologi yang keliru. Tuhan, ucapan sepatah kata agar dompetku penuh. Tuhan tidak begitu. Tuhan menghargai otoritas. Ya. Ada perasaan tidak layak menerima Tuhan, perwira ini. Dan ada suatu perasaan, ada suatu iman menghargai otoritas. Aku ini seorang perwira dan aku berkata kepada bawahan, kalau pergi maka ia pergi, datang maka ia datang. Saya dramatisir begitu. Yesus, aku percaya bahwa engkau berkuasa atas sakit penyakit. Maka ketika engkau berkata kepada sakit penyakit ini pergi, tidak usah datang ke rumahku, maka pasti akan pergi. Iman seperti inilah, belief system inilah yang sebetulnya mau kita punya. Seberapa banyak kita khawatir punya Allah yang besar. Allahnya besar tapi kita khawatir. Ya, apa yang didapat oleh perempuan yang pendaran 12 tahun ini, juga oleh perwira Kapernaum ini. Kita akan lihat apa yang diperoleh perempuan yang pendaran 12 tahun. Yang pertama, ia menyaksikan kuasa Allah. Ada kesembuhan, sama. Perwira juga menyaksikan ada kesembuhan. Bisa menyaksikan kuasa Allah dengan iman yang dalam. Bukan iman yang cetek atau iman yang dangkal. Langsung Tuhan merasa ada sesuatu yang keluar dari tubuhku. Kuasa yang mengalir dari tubuhku. Itulah Roh Kudus. Karena apa? Karena iman daripada perempuan ini. Nah, jadi jangan baju Pak Pendeta saudara bawa pulang. Kemudian, wah aku merasakan itu. Tolong itu tidak lagi dilakukan. Kepada kita belief system kita harus berubah. Ya, jubah Tuhan harus kita sentuh betul. Apa sih makna jubah Tuhan? Hadiratnya. Saudara tidak bisa sentuh Tuhan secara fisik. Gak bisa toh. Tapi hadiratnya bisa kita sentuh. Amin, saudara. Nah, ini adalah perlambang jubah Tuhan. Itu hadiratnya. Kita berkata, di hadiratmu dan kita berdoa, kita bisa sentuh dia. Kita tidak berjumpa langsung, tapi kita rasakan kehadirannya. Wow, itu indah. Dan itu membawa kesembuhan dan mujizat dalam hidup kita. Yang kedua, kita menerima pengampunan. Dikatakan semuanya, menerima pengampunan. Diampunilah engkau hai anakku dari dosamu. Yang kedua, kita menerima pengampunan. Yang ketiga yang juga dialami oleh perwira Kapernaum adalah mengalami kebangunan rohani. Tujuan akhir dari kesembuhan adalah kebangunan rohani. Tujuan akhir dari mujizat adalah kebangunan rohani. Tujuan akhir dari karunia roh adalah kebangunan rohani. Bukan hanya mengejar apa yang namanya kesembuhan dan mujizat hari-hari ini. Ya. Kita mengejar kesembuhan atas COVID-19. Dikatakan pemerintah sebelum divaksin ini tidak akan selesai. Kita mau berdoa bagaimana kalau aturan itu sudah ada. Kita mau tidak mau harus mengikuti aturan ini. Belief system kita harus berubah. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mau datang kepada Tuhan dalam hadirat Tuhan. Seperti perempuan yang menyentuh jubah, yang sentuh hadiratnya. Maka kita akan mengalami kuasa Allah, menerima pengampunan, dan mengalami kebangunan rohani.
Apa buktinya perempuan ini mengalami kebangunan rohani? Saudara lihat, saudara baca. Ya. Bahwa perempuan ini kemudian menceritakan kepada banyak orang tentang apa yang dia alami. Dan dia kemudian merasakan pengampunan, merasakan kuasa Tuhan ada di dalam kehidupannya. Merasakan Roh Kudus mengalir dan menyembuhkan rahimnya. Sehingga mengalami suatu kebangunan rohani. Apa yang mau Tuhan sentuh dalam hidup kita? Bukan hanya fisik kita hari ini. Saya akan tutup khotbah saya pada pagi ini dengan satu perumpamaan, satu poin yang untuk membuat kita tahu. COVID-19 yang kita hadapi memiliki dampak kesehatan, kita tahu. Yang kedua juga dampak ekonomi. Orang mulai ribut. Apa yang dia ributkan? Kekhawatiran jasmani. How to survive. Bagaimana bisa eksis dan tetap bisa bertahan. Ini perkara jasmani loh saudara. Sedangkan setelah jasmani ini selesai, entah kita dikuburkan dengan metode COVID atau tidak, tetap di surga kita berurusan dengan Kristus. Ini harus kita pikirkan. Lebih baik kita dibungkus plastik. Di sana kita pakai jubah kemuliaan. Betul nih saudara. Saya ajak saudara tidak fokus kepada perkara jasmani. Krisis ini bisa membuat krisis iman. Dan kesulitan hari ini adalah latihan untuk kesulitan mungkin yang ada di masa yang akan datang. Saya ingin ajak jemaat punya belief system yang baik. Ayo hampiri Tuhan, saudara. Hampiri hadirat Tuhan. Fokuslah kepada perkara rohani. Ayo pikirkan iman kita. Jangan hanya bingung makan. Bingung bagaimana tidak tertular. Pakai masker double-double. Ya. Saya pernah pakai masker double 2. Gak bisa napas, saudara. Masih pakai face shield juga. Pakai sarung tangan. Saya pikir ini saya kemudian seperti menyiksa diri. Tapi tuntutan begitu, kalau mau bepergian ke daerah yang lebih luas kita harus pakai begitu. Mau tidak mau pemerintah menganjurkan begitu, kita bagaimana lagi? Tapi ayo, kalau tubuh kita jagai begitu, apakah jiwa roh kita jagai juga? Sampai lupa berdoa, karena memikirkan besok makan apa, besok ketularan enggak ya, sampai kita lupa berdoa. Ayo Bapak Ibu sekalian, semua harus berjalan. Kita harus sehat, agar kita tetap bisa melayani Tuhan. Amin. Dan jiwa roh kita harus tetap sehat. Agar kita juga bisa tetap merasakan kehadiran dan taat dalam kehendaknya. Saya tidak ingin kita harus sakit 12 tahun dulu baru bisa mengalami kebangunan rohani. Ya. Ayo kita sama-sama sadar. Ya. Kita sudah mengalami krisis, nggak perlu lagi mengalami pendarahan. Pandemi ini sudah krisis bagi kita. Ayo, rame-rame sentuh jubah Tuhan. Ya, sentuh hadiratnya. Kan begitu saja, abaikan yang lain. Desak terus, push terus, sampai kita sentuh hadiratnya. Perlu dipaksa jiwa roh kita untuk bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Amin saudara. Dan tidak hanya masuk tapi kita dalam. Sampai kita merasakan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Jika kita sudah temukan Tuhan, kita temukan sumber kehidupan. Seperti khotbah yang lalu yang saya sampaikan, ketika kita temukan sumber kehidupan, dalam masa kering-kering pun kita dapat hidup dan berbuah. Puji nama Tuhan, kita mau berdoa dan siapkan hati kita menerima perjamuan kudus. Kita pujikan, di hadirat-Mu aku puas, aku tenang. Di hadirat-Mu aku puas. Di hadirat-Mu aku bebas, aku bebas. Di hadirat-Mu ada terang,
kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Sekali lagi, di ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa. Persembahkan, amin. Urapan-Mu turun mengalir kepada kami pada bulan yang baru ini. Kami punya iman yang dalam, belief system yang baru. Bagaimana segala sesuatu ditujukan untuk kebangunan rohani dan sesuatu yang menyelamatkan jiwa. Terima kasih Bapa. Kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan Tuhan. Siapkan hati kita. Kita angkat tubuh Tuhan dengan tangan kanan. Tubuh kami yang fana ini kami percaya suatu anugerah. Akan tetapi tubuh kami ini tidak kekal. Kelak ketika berjumpa dengan Engkau, tubuh kami akan diganti dengan tubuh kemuliaan. Ya Bapa, terima kasih buat tubuh-Mu yang terpecah bagi kami, yang telah disiksa dan mati bagi kami. Inilah tubuh Kristus, tubuh yang terpecah-pecah bagi kami, dan kami terima. Bilur-Mu tertumpah, kuasa iblis dikalahkan, maut dipatahkan, jiwa kami diselamatkan. Bagi yang percaya dan menerima kematian-Mu dan kebangkitan-Mu, darah-Mu bagi kami menyembuhkan, menyucikan, menyelamatkan, memeteraikan kehidupan kami. Minumlah darahnya dan imani, perbaharui iman-Mu saudara. Haleluya. Puji Tuhan, kita sudah melakukan perjamuan kudus. Kita mau berdoa untuk mengakhiri ibadah kita. Kita angkat tangan kita saudara, diberkatilah Engkau. Bahkan kebangunan iman yang diterima perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan, kita terima juga. Kita mungkin tidak bisa menyentuh tubuh Tuhan secara jasmani, tapi kita bisa menyentuh hadirat-Nya. Jubahnya terlampau cukup bagi kita. Saudaraku, terimalah hadirat-Nya, anugerahnya di dalam hidupmu. Diberkatilah keluargamu, aspek hidupmu, diberkatilah pekerjaanmu, anak-anakmu, keluargamu, pekerjaanmu, pelayananmu, diberkatilah kesehatanmu, keuanganmu, dan segala sesuatu dalam hidupmu. Terimalah anugerah perlindungan dari Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, yang melimpah mengalir dalam hidupmu, dari dulu, sekarang, sampai Maranatha. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Oh Bapa, di dalam
ku berterima kasih. Bersama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara dan milikilah iman yang dalam. Puji Tuhan.